wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saadatul Rohmah dari kelas 10 nomor absen 29. Di sini saya akan membahas tentang periodisasi pasca revolusi, yaitu dari proklamasi sampai masa pemerintahan Presiden Soekarno. Topik yang kita bahas adalah 1. Proklamasi kemerdekaan, 2. Perang kemerdekaan, 3. Demokrasi parlementer, 4. Demokrasi terpemimpin, 5. Nasib Irian Barat, 6. Konfrontasi Indonesia-Malaysia, dan 7. Gerakan 30 September. Pertama, proklamasi kemerdekaan. Mendengar kabar bahwa Jepang tidak lagi mempunyai kekuatan untuk membuat keputusan seperti itu pada 16 Agustus, Soekarno membacakan proklamasi pada hari berikutnya. Kabar mengenai proklamasi menyebar melalui radio dan selebaran. Sementara pasukan militer Indonesia pada masa perang, pasukan pembela tanah air, para pemuda, dan lainnya langsung berangkat mempertahankan kediaman Soekarno. Pada 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI melantik Soekarno sebagai presiden dan Mohatta sebagai wakil presiden dengan menggunakan konstitusi yang direncana beberapa hari sebelumnya. Kemudian dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebagai parlemen sementara sehingga pemilu dapat dilaksanakan. Kelompok ini mendeklarasikan pemerintahan baru pada 31 Agustus dan menghendaki Republik Indonesia yang terdiri dari 8 provinsi, 1 Sumatera, 2 Kalimantan, tidak termasuk wilayah Sabah, Sarawak, dan Brunei, ketiga Jawa Barat, keempat Jawa Tengah, kelima Jawa Timur, keenam Sulawesi, ketujuh Maluku, termasuk Papua, dan kedelapan Nusa Tenggara. Yang kedua, Perang Kemerdekaan. Dari 1945 hingga 1949, Persatuan Kelautan Australia yang bersimpati dengan usaha kemerdekaan melarang segala pelayaran Belanda sepanjang konflik ini, agar Belanda tidak mempunyai dukungan logistik maupun suplai yang diperlukan untuk membentuk kembali kekuasaan kolonial. Usaha Belanda untuk kembali berkuasa dihadapi perlawanan yang kuat. Setelah kembali ke Jawa, pasukan Belanda segera merebut kembali ibu kota kolonial Batavia. Akibatnya, para nasionalis menjadikan Yogyakarta sebagai ibu kota mereka. Pada 27 Desember 1949, setelah 4 tahun peperangan dan negosiasi, Ratu Juliana dari Belanda memindahkan kedaulatan kepada pemerintah federal Indonesia. Pada 1950, Indonesia menjadi anggota ke-60 PBB. Yang ketiga, demokrasi parlementer. Tidak lama setelah itu, Indonesia mengadopsi undang-undang baru yang terdiri dari sistem parlemen di mana Dewan Eksekutifnya dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada parlemen atau MPR. MPR terbagi kepada partai-partai politik pemilu sebelum dan sesudah pemilu pertama pada tahun 1955. Sehingga koalisasi pemerintah yang stabil susah dicapai. Peran Islam di Indonesia menjadi hal yang rumit. Soekarno lebih memilih negara sekuler yang berdasarkan Pancasila. Sementara beberapa kelompok muslim lebih menginginkan negara Islam atau undang-undang yang berisi sebuah bagian yang menyatakan umat Islam takluk kepada hukum Islam. Demokrasi parlementer adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi daripada badan eksekutif. Kepala pemerintah dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Perdana Menteri dan menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan dihentikan oleh parlemen. Dalam demokrasi parlementer, presiden menjabat sebagai kepala negara. Yang keempat, demokrasi terpemimpin. Pemberontakan yang gagal di Sumatera, Sulawesi, Jawa Barat, dan pulau-pulau lainnya yang dimulai sejak 1958 ditambah kegagalan MPR untuk mengembangkan konstitusi baru, melemahkan sistem parlemen Indonesia. Akibatnya, pada 1959
ketika Presiden Soekarno secara unilateral membangkitkan kembali Konstitusi 1945 yang bersifat sementara, yang memberikan kekuatan presidensil yang besar. Dia tidak menemui banyak hambatan. Dari 1959 hingga 1965, Presiden Soekarno berkuasa dalam rezim yang otoriter di bawah label demokrasi terpimpin. Dia juga menggeser kebijakan luar negeri Indonesia menuju non-blok. Kebijakan yang didukung para pemimpin penting negara-negara bekas jajahan yang menolak aliansi resmi dengan blok Barat maupun blok Uni Soviet. Para pemimpin tersebut berkumpul di Bandung, Jawa Barat pada tahun 1955 dalam KTT Asia Afrika untuk menjadikan fondasi yang kelak menjadi gerakan non-blok yang pada akhir 1950-an dan awal 1960-an Soekarno bergerak lebih dekat kepada negara-negara komunis Asia dan kepada Partai Komunis Indonesia atau PKI di dalam negeri. PKI merupakan partai komunis terbesar setelah Uni Soviet dan Tiongkok. Yang kelima, nasib Irian Barat. Pada saat perjuangan kemerdekaan, pemerintah Belanda mempertahankan kekuasaan terhadap belahan barat Pulau Nugini atau Papua. Pada perundingan meja bundar di Den Haag pada 1949, dicapai kesepakatan bahwa status koloni Belanda di belahan barat Nugini atau Papua akan dibicarakan setahun setelah pemindahan kedaulatan dari kolonial Belanda ke Republik Indonesia Serikat telah dilakukan 2 November 1949. Namun, setelah perundingan meja bundar mencapai kesepakatan, kolonial Belanda di Nugini mengizinkan langkah-langkah menuju pemerintahan sendiri dan pendeklarasian kemerdekaan penduduk Nugini Belanda pada 1 Desember 1961. Negosiasi susulan antara pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Belanda mengenai penggabungan wilayah tersebut dengan Indonesia gagal mencapai kata sepakat dan pasukan penerjun payung Indonesia mendarat di Irian dan terjadi pertempuran antara pasukan Indonesia dan Belanda pada 1961 dan 1962. Pada 1962, Amerika Serikat menekan Belanda agar setuju melakukan perbincangan tertutup dengan Indonesia yang menghasilkan Perjanjian New York pada Agustus 1962. Dan Indonesia mengambil alih kekuasaan terhadap Irian Jaya pada 1 Mei 1963. Yang keenam, konfrontasi Indonesia sampai Malaysia. Soekarno menentang pembentukan Federasi Malaysia dan menyebut bahwa hal tersebut adalah sebuah rencana neokolonial untuk mempermudah rencana komersial Inggris di wilayah tersebut. Selain itu, dengan pembentukan Federasi Malaysia, hal ini dianggap akan memperluas pengaruh imperialisme negara-negara barat di kawasan Asia dan memberikan celah kepada negara Inggris dan Australia untuk memengaruhi perpolitikan regional Asia. Menanggapi keputusan PBB untuk mengakui kedaulatan Malaysia dan menjadikan Malaysia anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Presiden Soekarno mengumumkan pengunduran diri negara Indonesia dari keanggotaan PBB pada tanggal 20 Januari 1965 dan mendirikan konferensi kekuatan baru atau CONEVO sebagai tandingan PBB dan Genevo sebagai tandingan Olimpiade. Pada tahun itu juga, konfrontasi ini kemudian mengakibatkan pertempuran antara pasukan Indonesia dan Malaysia yang dibantu oleh Inggris. Yang ketujuh adalah Gerakan 30 September.
Hingga 1965, PKI telah menguasai banyak dari organisasi massa yang dibentuk Soekarno untuk memperkuat dukungan untuk rezimnya, dan dengan persetujuan dari Soekarno, memulai kampanye untuk membentuk Angkatan Kelima dengan mempersenjatai pendukungnya. Para petinggi militer menentang hal ini. Pada 30 September 1965, 6 jenderal senior dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta yang dilaksanakan kepada para pengawal istana yang loyal kepada PKI. Panglima Komando Strategi Angkatan Darat saat itu, Maijen Soeharto, menumpas kudeta tersebut dan berbalik melawan PKI. Soeharto lalu menggunakan situasi ini untuk mengambil alih kekuasaan. Lebih dari puluhan ribu orang-orang yang dituduh komunis kemudian dibunuh. Jumlah korban jiwa pada 1966 mencapai setidaknya 500.000, yang paling parah terjadi di Jawa dan Bali. Sekian video presentasi dari saya tentang periodisasi pasca revolusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.